Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami sebuah kisah besar. Kisah seorang pahlawan Islam, sosok yang keberaniannya mengguncang kaum Quraisy dan pengorbanannya membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis terseduh-seduh. Dialah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara sepersusuan beliau, dan salah satu sahabat Nabi yang paling dicintai. Sebelum kita memasuki kisah utamanya, jangan lupa untuk membantu mendukung syiar dakwah dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kisah ini agar manfaatnya semakin luas. Tuliskan pula pendapat kalian di kolom komentar tentang keteladanan Hamzah bin Abdul Muthalib. Kelahiran dan nasab mulia. Hamzah bin Abdul Muthalib lahir di Mekah sekitar tahun 566 Masehi. Ia adalah putra Abdul Muthalib bin Hashim, pemimpin terhormat Quraisy dan paman kandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Hamzah tumbuh dalam lingkungan bangsawan Quraisy yang menjunjung tinggi keberanian, kehormatan, dan kekuatan fisik. Hamzah dikenal sebagai pribadi yang gagah, berani, bertubuh kuat, serta memiliki jiwa kesatria. Ia sangat mahir berburu, piawai menggunakan senjata, dan disegani oleh orang-orang Mekah. Dalam tradisi Arab, Hamzah adalah sosok laki-laki ideal, kuat, berani, dan tidak gentar menghadapi bahaya. Hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamzah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain sebagai paman, Hamzah juga merupakan saudara sepersusuan Rasulullah. Keduanya pernah disusui oleh wanita yang sama, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra. Sejak kecil, Hamzah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh bersama, bermain bersama, dan saling mengenal karakter satu sama lain. Hamzah mengetahui bahwa keponakannya adalah sosok yang jujur, amanah, dan terpercaya. Bahkan sebelum kenabian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah dikenal oleh masyarakat Mekah dengan gelar Al-Amin. Masa jahiliyah dan awal dakwah Islam. Pada awalnya, Hamzah mengikuti tradisi dan keyakinan masyarakat Quraisy yang menyembah berhala. Ia belum tertarik pada dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena menolak kebenaran, tetapi karena ia menganggap persoalan agama sebagai urusan pribadi. Namun, Hamzah tidak pernah memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia hanya bersikap netral, meski mengetahui bahwa Quraisy semakin keras menentang dakwah Islam. Peristiwa yang mengubah segalanya. Suatu hari, Abu Jahal bin Hisham, tokoh kejam Quraisy, menghina dan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dekat Ka'bah. Ia mencaci, merendahkan, bahkan memukul kepala Rasulullah dengan batu hingga berdarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam, menahan diri dan tidak membalas sedikit pun. Seorang budak perempuan melihat kejadian itu dan menyampaikannya kepada Hamzah yang baru pulang dari berburu. Mendengar kabar tersebut, darah Hamzah mendidih, amarahnya membuncah. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menuju Ka'bah sambil membawa busur panahnya. Sesampainya di sana, Hamzah melihat Abu Jahal duduk di tengah para pemuka Quraisy. Dengan penuh amarah, Hamzah memukul kepala Abu Jahal dengan busurnya hingga terluka parah. Lalu Hamzah berkata lantang, "Apakah engkau berani menghina Muhammad padahal aku berada di atas agamanya? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah." Pernyataan ini mengejutkan seluruh Quraisy. Mereka tidak menyangka bahwa Hamzah, singa Quraisy, telah masuk Islam. Proses keimanan Hamzah. Meski masuk Islam dalam keadaan marah, Hamzah bukanlah orang yang sembrono. Di rumahnya ia merenung panjang. Ia memohon petunjuk kepada Allah, meminta agar hatinya ditegakkan dalam kebenaran. Keesokan harinya, Hamzah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan keislamannya dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Sejak saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya gelar mulia, Asadullah wa Asadu Rasulih, singa Allah dan singa Rasulnya. Masuk Islamnya Hamzah menjadi titik balik kekuatan kaum muslimin. Quraisy mulai berpikir dua kali sebelum menyakiti kaum muslimin karena mereka tahu Hamzah tidak akan tinggal diam. Hijrah ke Madinah. Ketika perintah hijrah turun, Hamzah termasuk dalam rombongan pertama yang hijrah ke Madinah. Di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakannya dengan Zaid bin Harisah. Di Madinah, Hamzah meninggalkan kehidupan jahiliyah sepenuhnya. Ia mengabdikan diri untuk Islam, dakwah, dan perjuangan di jalan Allah. Komandan militer pertama Islam. Hamzah dipercaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin syariah pertama dalam sejarah Islam.
Ia memimpin 30 orang muhajirin untuk menghadang kafilah Quraisy yang dipimpin Abu Jahal. Meskipun tidak terjadi pertempuran, hal ini menunjukkan betapa besar kepercayaan Rasulullah kepada Hamzah. Perang Badar, puncak kepahlawanan. Pada Perang Badar, Hamzah berada di barisan terdepan. Ia terlibat dalam duel pertama melawan Al-Aswad bin Abdul Asad dan membunuhnya dengan gagah berani. Dalam duel besar, Hamzah bersama Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Haris menghadapi tokoh-tokoh utama Quraisy. Hamzah menewaskan lawannya dengan cepat dan membantu mengalahkan musuh lainnya. Setelah perang, seorang Quraisy berkata, "Orang yang paling banyak menimpakan bencana kepada kami adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Perang Uhud dan syahidnya Hamzah." Setahun setelah Badar, Quraisy datang dengan pasukan besar untuk membalas dendam. Dalam Perang Uhud, Hamzah kembali di garis depan, menebas musuh satu persatu. Namun takdir Allah telah ditetapkan. Wahsy bin Harb, budak yang dijanjikan kemerdekaan oleh Hindun binti Utbah, mengintai Hamzah dari kejauhan. Ketika Hamzah lengah, Wahsy melemparkan tombaknya dengan tepat. Tombak itu menembus tubuh Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib gugur sebagai syahid. Duka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis terseduh-seduh saat melihat jasad pamannya dimutilasi. Beliau bersabda bahwa Hamzah adalah pemimpin para syuhada. Hamzah dikafani dengan kain yang jika ditutupkan ke kepala, kakinya terlihat, dan jika ditutupkan ke kaki, kepalanya terbuka. Warisan kepahlawanan. Gugurnya Hamzah meninggalkan luka mendalam, namun juga menjadi sumber inspirasi abadi. Ia mengajarkan bahwa keberanian sejati adalah keberanian membela kebenaran. Hamzah bin Abdul Muthalib bukan hanya pahlawan medan perang, tetapi pahlawan iman. Akhir kata, semoga kisah ini menguatkan iman kita, menumbuhkan keberanian dalam membela kebenaran, dan meneladani pengorbanan para sahabat Nabi. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung dakwah dengan membagikan kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.